Bagaimana mungkin Tuhan Yesus yang penuh kasih itu bisa sampai disangkal dan dikhianati oleh para murid? Hal ini cukup menarik untuk kita bahas, karena dari 12 murid itu ternyata semuanya tidak sempurna seperti yang kita bayangkan. Kita melihat ada muridnya yang menyangkal dia sampai 3 kali. Kemudian ada yang justru mengkhianati dia, menjual Tuhan Yesus kepada orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, 4 Injil menulis tentang penyangkalan Petrus dan juga pengkhianatan Yudas Iskariot kepada Tuhan Yesus. Bukannya Tuhan Yesus tidak tahu tentang apa yang dilakukan para murid. Namun yang menarik adalah bahwa Tuhan Yesus seolah membiarkan hal itu terjadi karena ada misi besar yang sedang dijalankan oleh Tuhan Yesus, yaitu rencana keselamatan untuk manusia melalui jalan penderitaan itu harus dilaluinya. Dan itu juga termasuk penyangkalan Petrus yang diingatkan bahwa dia akan menyangkal 3 kali, tetapi Petrus mengatakan bahwa pada saat dipenjara bahkan mati pun dia siap. Tetapi realitasnya waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia dengan menggebu-gebu menghunuskan pedang dan memotong telinga salah satu prajurit itu, yaitu Maltus. Tetapi Tuhan Yesus menegur dia dan kemudian mengembalikan telinga ini. Maka yang kita lihat adalah realitas bahwa dalam kehidupan ini ada orang yang begitu menggebu-gebu memihak kepada Tuhan Yesus. Tetapi pada saat menghadapi persoalan realitas, kadang hatinya gentar dan bahkan dia berani menyangkal, tidak mengenal Yesus seperti yang Petrus lakukan. Dan yang dilakukan Yudas itu juga sebuah hal yang sungguh di luar kita, nalar kita sebagai manusia. Bagaimana mungkin seorang yang sudah dekat dengan Tuhan Yesus 3 tahun lebih sampai bersedia menjual Tuhan Yesus kepada para imam untuk dia ditangkap melalui ciuman yang mematikan. Seperti di dalam Lukas pasal 22 ayat 47 sampai 53, kita melihat cara Yudas itu begitu luar biasa. Seolah-olah dia tidak merasa bersalah waktu Tuhan Yesus dan rombongan berada di taman. Kemudian Yudas yang bersama dengan para tentara, para prajurit, bait Allah dan juga para imam, ahli Taurat dan para Farisi mendatangi Tuhan Yesus di tengah kegelapan seperti itu untuk menandai bahwa ya, dia adalah Yesus. Maka Yudas mencium Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengatakan, "Yudas, dengan ciumankah engkau menyerahkan anak manusia?" Dan itulah yang terjadi, saudara. Bahwa seseorang mengkhianati Tuhan Yesus karena dia memiliki ambisi sendiri. Dia berusaha untuk mencari kepentingannya sendiri dan mengorbankan sang guru. Nah, dalam realitas dunia hal ini pun juga bisa saja kita temui. Orang yang semula mengagung-agungkan Tuhan Yesus, tetapi waktu dia memperoleh kesempatan untuk mendapatkan materi seperti yang diterima Yudas, juga kesempatan yang menguntungkan dia, bisa saja dia menjual Tuhan Yesus itu untuk mengeruk keuntungan sendiri. Maka di tengah-tengah kehidupan manusia ini, kita harus tetap mewaspadai, kita harus tetap pemegang teguh, jangan sampai kita goyah. Beruntung bahwa Petrus kemudian menyadari kesalahannya dan bertobat. Tetapi Yudas tidak demikian. Yudas yang sudah dikuasai oleh iblis, dia tidak bertobat, tapi justru malah gantung diri dan akhirnya dia mati. Apa yang kita pelajari dari hal ini? Yang kita pelajari adalah bahwa kasih Tuhan itu tetap akan terjaga, kasih Tuhan itu akan tetap dilakukan walaupun orang-orang yang harusnya percaya kepada dia mengkhianati, menyangkali, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Seperti Tuhan Yesus menerima pertobatan Petrus. Dan mereka Yudas seperti Yudas, dia pada akhirnya tidak lagi bertobat dan dia menuju ke kematian. Oleh karena itu, melalui
hal ini kita diingatkan agar kita tetap mewaspadai dan ikut Tuhan Yesus. Ingat bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Pada saat kita jatuh, pada saat kita sempat sampai menyangkal Dia, maka pertobatan itu menjadi hal yang sempurna. Maka di tengah kasih ada pengkhianatan, di tengah kasih masih ada penyangkalan, tetapi kasih Tuhan terbuka untuk semua orang yang datang kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan terus mengikut Dia. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia memang untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Amin.